Ketika itu, hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang penggembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang penggembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maksud dari nabi mereka dalam surat tersebut adalah nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk, nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daudlah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menentukan Talut sebagai calon pemimpin mereka. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang, tapi ia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya ketika lapar atau haus, untuk menyiapkannya makanan dan minuman. Jumlah pasukan Talut saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut, sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka. Dan pada akhirnya, pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun lalu berkata, siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi kerajaan. Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu. Dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar dari tebasan pedang Jalut berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat. Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel.
hingga usia Nabi Daud mencapai 40 tahun. Talut meninggal dunia dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut dan berhasil mengalahkannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.